Ini sebagai contoh batu-batuan dari Italia warna putih. Ini secara cost akan mahal sekali. Nah, bagaimana menggunakan kaca untuk kreativitas? Kita bisa menggantikan material batu-batuan ini dengan material kaca. Kalau menurut Pak Wilson dan Pak Hadi sendiri, maksudnya saya tahu kalau gelas smart ini kayak variasinya banyak dan lain-lain, tapi kira-kira yang kayak menjadi keunggulan utamanya itu apa ya? Yang kayak membuat dia ini kayak lebih unggul dibandingkan produk-produk yang lain. Selamat pagi, Bu Mariana dan tim dari Universitas Kristen Petra. Terima kasih atas kesempatannya. Ini yang udah keempat ya. Dan yang keempat ini kita spesial karena topiknya mau kita ganti. Maka dari itu saya perkenalkan diri kita dulu. Saya Wilson dari Himalaya Abadi dan di satu screen di sana itu ada Pak Hadi dari Glassmart Surabaya. Siapa kami? Kami adalah perusahaan yang bergerak di bidang kaca-kaca dan terutama untuk interior yang memiliki nilai-nilai spesial atau additional value. Nah, kami udah ada dari tahun 73 di industri kaca. Sekilas saya snapshot beberapa fasilitas pabrik kami. Yang pertama di Sunter, beberapa permesinan, simple aja karena mungkin teman-teman udah nonton di YouTube. Ini juga sama permesinan di Cikarang, ada warehouse dan juga ada mesin yang lebih besar di Cikarang. Nah, kita juga ada showroom pusat di Sunter, di Kelapa Gading, Jakarta. Di sini kita lebih banyak gathering ke arsitek-arsitek dan juga interior designer. Di sini bisa eksplorasi jenis kacanya dan lebih besar ukurannya. Terus siapa itu Glassmart? Glassmart itu adalah jaringan distribusi dari Himalaya Abadi, yang mana juga ada showroomnya, bentuknya salah satu contoh Glassmart. Dan Pak Hadi adalah salah satu Glassmart yang ada di Surabaya, di Jalan Kapas Kerampung ya Pak. Jadi sebenarnya kalau ada proyek-proyek yang di luar Jabodetabek, Glassmart sudah menjadi partner kami cukup lama. Mereka ada stoknya, mereka juga ada showroomnya. Jadi seperti konsep distributorship gitu. Nah, sebagian informasi saya juga akan share di internet. Ini kita punya social media account, jadi mungkin bisa minta tolong ntar di follow di Instagram karena kita udah mau 10.000 followers. Terus di YouTube kita juga udah mau 3.400, jadi nanti minta tolong di subscribe setelah eventnya selesai. Itulah kami. Nah, topik pada kesempatan pada hari ini sedikit berbeda dari sebelumnya, yang mana sebelumnya kita hanya membicarakan glass industry in general, terutama di bagian interiornya. Tapi saya di-challenge sama Bu Mariana untuk memberikan topik yang berbeda, yaitu creativity in interior glass design. Nah, saya harap kita sudah broadcast di WA sebelumnya bahwa teman-teman setidaknya harus sudah nonton video yang di YouTube kita. Ini kelas interior dengan Universitas Petra yang saya berikan tanda panah ini. Ini yang kita rekam bulan lalu di kelas yang sebelumnya. Jadi kontennya supaya nggak berulang 4 kali. Yang keempat kita ganti dengan konten baru. Dan buat yang ketinggalan bisa nonton di video ini. Nah, kita berbicara soal kreativitas di dalam glass design dan integrasi di dalam interior. Mungkin teman-teman hanya tahu sebatas penggunaan kaca itu dikit sekali. Sebagai contoh ya paling buat partisi-partisi ruangan seperti ini, buat cermin secara fungsional. Cuman sebenarnya penggunaan kaca dan cermin di dalam interior itu luas sekali dan kreativitasnya tidak terbatas. Nah, bagaimana kita harus bisa mengintegrasikan kreativitas kita dengan industri ini? Saya akan berikan satu metrik. Ini ada 6 kategori ya. Apa aja sih yang bisa kita lakukan untuk mengkreasikan kreativitas dalam interior design dengan menggunakan material kaca? Nah, ini sebenarnya saya adaptasi dari skemanya Scamper. Itu di kuliahan entrepreneurship pasti ada kenal Scamper, adalah metrik untuk menilai kreativitas
atau inovasi di dalam satu produk. Nah, saya akan bagi menjadi 6, tapi sebenarnya 5 karena adisi dan eliminasi saya akan combine jadi satu. Substitusi, kombinasi, modifikasi ukuran, modifikasi fungsi, adisi, dan eliminasi. Maksudnya apa? Saya akan berikan contoh satu persatu. Kita akan mulai dari substitusi dulu. Nah, substitusi yang saya maksud adalah kita bisa menggunakan material kaca untuk mensubstitusi material lainnya. Nah, ini saya berikan contoh case tadi. Yang pertama, kita lihat di sebelah kiri ya. Mungkin kalian sering ke lobby lift di suatu gedung, di mall, dimanapun, ini dinding-dindingnya menggunakan batu-batuan. Ini sebagai contoh batu-batuan dari Italia, warna putih. Ini secara cost akan mahal sekali. Nah, bagaimana menggunakan kaca untuk kreativitas, kita bisa menggantikan material batu-batuan ini dengan material kaca. Ini contohnya seperti yang foto ini. Efeknya sama dengan warna putih, meskipun motifnya berkurang, karena kan kita nggak mau mengimitasi plek-plekan. Sama-sama dingin, sama-sama tersedia dalam slab lembaran, tapi dengan kaca bahkan memiliki fungsi lebih baik, yaitu lebih mudah dibersihkan dan nggak perlu dipoles. Nah, ini salah satu contoh penggantian material batu-batuan dengan material kaca. Nah, jenis kaca apa aja yang bisa dipilih untuk alternatif di area seperti ini? Ini pada umumnya akan berkisar ke back painted glass atau kaca glass tone, baik yang glossy ataupun yang matte. Karena kita tahu batu-batuan sekarang udah ada versi matte-nya, bahkan porcelain slab pun juga ada yang versi matte-nya. Jadi kaca pun demikian. Kita ada yang versi glossy dan ada yang versi matte. Jadi yang pertama adalah mengganti substitusi material batu-batuan dengan kaca. Nah, berikutnya bagaimana kita bisa berkreasi menggunakan material kaca adalah substitusi untuk mengganti material logam. Nah, ini contohnya seperti di sini. Ini di luar negeri saya ambil fotonya. Ini pakai material logam, entah dia pakai stainless steel atau entah dia pakai material komposit lainnya. Tapi tentu aja secara cost akan mahal sekali, tinggi, karena finishingnya banyak dan bermasalah untuk dari segi sering mudah bengkok karena logam seperti itu sifatnya. Nah, kita bisa gantikan material logam dengan material kaca. Nah, ini kita berikan contoh di sini. Ini kaca namanya hairline glass, yaitu menyerupai efek stainless steel hairline. Jadi kita punya alternatif lagi untuk mensubstitusi material logam dengan material kaca. Ini contohnya yang bisa dipilih, entah dia mau lebih seperti ini atau yang sekaligus hairline-nya terlihat. Ini kita sebut dengan acid mirror, ini hairline glass. Itu substitusi yang kedua. Berikutnya, kita bisa gantikan substitusi material lukisan seperti di ini contohnya di foyer. Di foyer biasanya kan ada konsol atau meja apapun itu, terus ada lukisan dan biasa di spotlight lampu. Tapi kita bisa menggunakan rangkaian kaca-kaca dekorasi seperti ini. Nah, ini cermin, tapi di belakangnya ada kombinasi logam dan juga seperti kaca filia. Nah, ini banyak banget kreativitas yang bisa dieksplorasi. Kebetulan ini saya ambil contoh kasus dari kita punya divisi glass furniture dan furnishings. Ini kita bisa menggunakan material kaca-kaca yang unik untuk menggantikan material lukisan. Ini sering terjadi terutama di apartemen dan juga di rumah-rumah tinggal yang biasa ada foyernya. Ini bisa kalian consider buat substitusi. Berikutnya, substitusi material kayu. Ini sebelah kiri, ini ada satu foto dinding kayu yang mana dilakukan proses lacquering supaya kayunya tidak mudah rapuh, dan juga dengan lacquering ini akan menimbulkan efek glossy. Jadi bisa dilihat di sini ada pantulan-pantulan lampu dan ada bayangan orangnya. Nah, sebenarnya ini kan prosesnya cukup panjang, time consuming, dan juga mahal dari segi cost. Karena ini butuh resin yang banyak banget, kayu juga material organik, yang mana dapatnya susah dan mahal. Nah, tentu aja kita bisa menggantikan material kayu dengan kaca. Ini sebagai contoh. Ini yang kalian lihat ini bukan kayu, tapi ini sebenarnya kaca. Dan kaca ini diproduksi dengan teknik lamination. Kita sebut dengan kaca Lamilux. Ini contoh nomor 1, 2, 3, ini produk standar kami.
Jadi ini seperti teak wood atau yang rosewood dan lain sebagainya, ini bisa kalian integrasikan. Pun juga bisa diproduksi dari segi printing, sehingga nggak perlu lagi investasikan material kayu yang real, bisa disubstitusikan dari kaca. Jadi efek urat kayunya didapatkan dari printing dan efek glossy-nya didapat dari kaca, sehingga hasilnya seperti ini. Tentu aja secara cost pasti akan jauh lebih murah dibandingkan material kayu yang dilakukan. Oke. Selain itu juga kita bisa mensubstitusi material akrilik atau material yang mengandung plastik. Tentu aja kalian udah tahu kita berusaha untuk mengurangi plastik di dalam kebutuhan sehari-hari, seperti mengurangi plastik di dalam pembelian grocery, belanja, dan lain sebagainya. Nah, banyak banget dulu kita mengenal material plastik untuk dipakai di area dinding seperti ini. Nah, tentu aja material plastik kan pasti lebih murah, cuman banyak kelemahannya seperti mudah bergelombang. Ini kalian bisa lihat bayangannya sedikit peyang-peyang ya, bergelombang. Terus yang kedua mudah scratch, mudah baret, dan juga opsi warnanya terbatas karena dia masih mengaduk plastiknya. Nah, kita bisa gantikan material plastik base ini dengan kaca. Ini contohnya di bawah. Ini warna hitam, kita ambil case-nya. Ini jauh lebih baik dan jauh lebih sempurna. Bisa dilihat di sini pantulan lampunya ini bagus banget ketimbang pantulan-pantulan yang ada di sini yang goyang-goyang. Terus juga modulasi slab-nya lebih besar-besar. Ini harus ada sambungan. Di sini juga udah mulai kusam karena dia scratch, sedangkan dengan kaca itu tidak. Nah, jenis kaca yang bisa dipilih umumnya akan berkisar ke glass tone atau back painted glass, yang mana bisa kalian custom warnanya. Jadi kita udah bisa menyamai range daripada akrilik atau plastik yang tersedia di market. Itu dari segi substitusi. Nah, saya akan masuk ke topik berikutnya. Bagaimana kita bisa berkreasi di kaca interior adalah dengan melakukan modifikasi dari ukuran. Kita bisa melakukan modifikasi ukuran di kaca untuk menghasilkan efek-efek yang berbeda dan memiliki feel yang berbeda di dalam ruangan. Nah, saya akan ambil contoh yang pertama. Kita bisa, teman-teman bisa mengaplikasikan dua jenis kaca-kaca. Pertama, kalian bisa potong-potong menjadi ukuran yang lebih kecil-kecil seperti di sini. Atau kalian bisa melakukan proses yang lebih ekstrim, yaitu kita biarkan dia besar-besar. Seperti ini yang tinggi-tinggi. Atau slabnya sebesar ini dipotongnya. Ini besar sekali, mungkin sekitar 3 meter kali 3 meter. Nah, ini tentu aja bisa sehingga menghasilkan efek psikologi yang berbeda antara yang kiri dan yang kanan, ataupun yang bawah sini. Nah, tapi tentu aja ini secara teknis gak gampang, jadi pasti harus berdiskusi dengan glass processor atau glass producer yang ada di lokasi masing-masing. Berikutnya, ini ada case tadi juga, kita bisa perbesar dan perkecil ukuran. Ini contohnya kaca akuarium yang kecil seperti ini dengan kaca extra clear. Atau kalian bisa pilih yang besar sekaligus, seperti di sini Megatank dengan menggunakan kaca. Ini contoh kasus lagi di mana memperkecil dan memperbesar kaca itu akan memiliki efek yang berbeda. Nah, saya akan berikan contoh lagi. Kasus kali ini adalah wall art dengan menggunakan semi mozaik. Kalian bisa pilih yang besar seperti ini, modulasi kacanya, dikasih lampu, atau yang kecil-kecil seperti ini dan dirangkai secara dekorasi. Sehingga tentu aja yang besar-besar efeknya akan beda dengan ini. Ini menjadi focal point, sedangkan ini less menjadi focal point, masih terintegrate di desainnya. Ini akan efek ke dalam satu interior design. Berikutnya juga sama, penggunaan cermin bisa diperkecil atau diperbesar. Mungkin kalau yang kecil kita biasa pakai sebagai cermin fungsional aja untuk di wastafel. Tapi tentu aja jangan stuck di cermin kecil. Banyak banget customer kami yang mau cermin besar seperti ini jumbo size. Tadi fungsinya hanya untuk bercermin pada saat sikat gigi atau make up. Tapi ini kasusnya berbeda, malah menjadi sebagai elemen interior ruangan karena modulnya besar. Contoh lagi dari segi shaping, modifikasi ukuran, jadi nggak mesti bentuknya
standar seperti ini, oval sedikit, tapi kalian bisa potong-potong kacanya menggunakan cutter sehingga bentuknya bisa disesuaikan dengan tema interior yang mau kalian bangun. Ini sebagai contoh sederhana aja, bentuknya seperti mangga. Ini pun nggak jadi masalah di industri kaca. Tapi tentu aja pasti ada limitasi teknisnya, dan sebaiknya berkaca dari pengalaman kita, teman-teman harus berkoordinasi dengan vendor atau supplier supaya hasilnya bagus dan tidak terlalu banyak kompromi pada saat melakukan aplikasi di real lapangan. Nah, selanjutnya saya akan masuk ke topik kombinasi. Maksudnya kombinasi adalah kaca ini bisa dikombinasikan dengan kaca-kaca lainnya atau dengan material lainnya untuk menghasilkan efek-efek yang berbeda. Nah, ini saya beri contoh, salah satu contoh kombinasi adalah produk Finura dari Himalaya Abadi. Finura ini adalah kombinasi antara material hairline dan kaca bertekstur, dan kita udah paket ini menjadi satu finish product. Ini adalah salah satu terobosan yang terbaru, sehingga contohnya saya akan tampilkan di sini, ini di Backsplash. Ini adalah kombinasi antara produk hairline glass yang berefek logam dan kaca tekstur. Ketika kita gabungkan menjadi satu produk, ini akan menjadi produk yang menarik. Ini dari segi hairline glass. Ini ada contoh lagi sama kombinasi yang motif warna silver dan juga kaca tekstur yang bergaris. Maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Nah, ini kita bisa kombinasikan hairline A dengan motif B, hairline A dengan kaca buram, kaca back painted glass tone dengan kaca bertekstur. Jadi kombinasi antara kaca A dan kaca B itu banyak banget, sehingga kreativitasnya nggak terkunci di hanya ada produk seperti ini gitu. Ini yang saya harapkan bisa tercerahkan di video kali ini. Dan nggak cuman dua ini, saya akan informasikan teknik namanya laminate EVA. Ini salah satu produknya namanya Lamilux. Di sini kita bisa menggabungkan dua kaca, dan di tengah-tengahnya kita bisa insert satu material asing. Seperti contoh ini material fabrics atau seperti web. Nah, ini teknik yang sangat digemari oleh desainer interior karena dengan melakukan ini opsi-opsi kacanya semakin beragam dan kreativitasnya semakin liar. Ini sebagai contoh, kita bisa mengkombinasikan macam-macam jenis kaca untuk menghasilkan efek yang berbeda. Ini sebagai contoh, dan ini ada satu project, ini kalau nggak salah di mana ya, di satu hotel ya. Ini kita mengkombinasikan cermin antique mirror dengan kaca bertekstur. Hasilnya akan menjadi seperti ini. Ini kita bisa potong kecil-kecil, terus kita rangkai menjadi rangkaian artwork seperti ini. Nah, ini di hotel ini menjadi salah satu daya tarik utama, orang pada foto-foto di sini, karena ini secara visual sangat keren. Ini maka dari itu dengan teknik laminate EVA kita bisa menggabungkan dua kaca menjadi satu dan efeknya berbeda. Saya berikan contoh lagi. Ini kita bisa menggabungkan produk ini namanya Miromax Pattern Intersection dengan kaca acid, sehingga tadinya hanya bermotif seperti ini ya, seperti Art Deco design style. Terus ketika kita rasa kurang buram, bisa kita lamination, kita gabungkan dua kaca ini, dan hasilnya akan menjadi seperti ini. Kacanya lebih buram. Plus seperti yang tadi saya mention, nggak mesti dua ini pun kita bisa sematkan atau selipkan fabric atau material kain di dalam gabungan ini. Jadi kombinasinya semakin unik. Nah, ini berikutnya sama, ini kita gabungkan kaca tekstur yang motifnya water cube dengan kaca cermin bronze dari series titanium. Nah, dengan demikian kita bisa menghasilkan pelapis dinding seperti ini. Ini menarik karena warnanya bisa didapatkan dari kaca cerminnya. Seperti itu. Nah, dengan teknik lamination ini kita bisa menggabung-gabungkan, mix and match, dua kaca, tiga kaca. Di tengah-tengahnya mau disematkan material kain, fabric, atau kayu dan lain sebagainya pun bisa. Jadi ini yang menjadi kedepannya itu akan sangat berpengaruh di dalam desain interior. Itu dari segi kombinasi. Nah, sekarang saya akan masuk ke topik modifikasi fungsi.
ya. Nah, apa yang saya maksud dengan modifikasi fungsi? Ini kita mundur sedikit. Fungsi cermin dan kaca mungkin simple di pengetahuan orang awam, yaitu ya sebagai sekat atau sebagai pantulan untuk mengaca, untuk bercermin. Gitu. Cuman kita bisa memodifikasi material kaca dan cermin untuk fungsi-fungsi yang berbeda. Nah, ini saya berikan beberapa contoh yang menarik dan bisa diintegrasikan. Satu, kita bisa menggunakan kaca sebagai anak tangga. Pada umumnya anak tangga pasti akan berhubungan dengan cor-coran, beton, dilapis dengan marmer, atau bahkan kayu. Cuman pernah nggak kepikiran bahwa teman-teman bisa menggunakan material kaca untuk di anak tangga seperti ini? Nah, ini contohnya di Medan dengan kaca kristal atau kaca extra clear. Ini jadi anak tangga, ini dengan kaca tekstura atau kaca acid texture supaya nggak gampang kepleset. Nah, menariknya itu kaca ini bisa dimodifikasi lagi dari segi estetika dan juga dari segi fungsional. Jadi kita bisa lapiskan dengan acid etching untuk menambah fitur anti-slip pada anak tangga ini. Dan ini fotonya real semua di Indonesia. Nah, ini salah satu modifikasi fungsi kaca sebagai anak tangga. Nah, berikutnya adalah modifikasi kaca sebagai papan tulis. Nah, ini juga salah satu tren ya yang berubah. Dulu kebanyakan papan tulis tuh pakai material kayak seperti melamin, atau dulu bahkan sebelum waktu zamannya saya masih pakai kapur. Nah, itu kan banyak kendala, dan sekarang kebanyakan kelas atau kantor itu mau menggunakan material kaca. Ini saya berikan dua case tadi di sebelah kiri dulu. Ini warnanya kan bisa di custom seperti yang tadi saya jelaskan dengan back painted glass. Dengan menggunakan material ini si papan tulisnya akan terlihat bagus terus karena dia tidak menyerap spidolnya. Terus kita bisa bersihkan secara periodik dengan cairan pembersih kaca. Nah, dengan menggunakan material ini kita bisa gantikan material melamin dan fungsinya berubah. Tadinya cuma sekat dan cermin, ternyata kaca bisa dipakai sebagai papan tulis. Bahkan di kasus yang ini ada satu office, ini yang warna kuning. Nah, ini pun bisa terintegrasi dindingnya sekaligus jadi papan tulis. Jadi nggak mesti disiapkan area papan tulis yang mati atau kaku seperti ini, tapi kita bisa integrasikan dinding dan sekaligus berfungsi sebagai papan tulis. Nah, ini yang menarik dari penggunaan kaca sebagai papan tulis. Nah, selain itu, kita bisa menggunakan material cermin untuk dekorasi dari ceiling atau dari plafon. Ini contohnya. Kaca cermin kita cacah-cacah seperti ini, terus kita pasang di ceiling, atau bahkan cerminnya kita bevel, terus kita susun secara dekorasi, terus kita pasang di ceiling seperti dua contoh di sini. Nah, biasa material ceiling pakai apa sih? Mungkin gypsum, atau mungkin di-expose sekaligus, tapi kan beberapa desain seperti desain klasik, American, itu tidak muluk-muluk bisa menerima konsep yang plafonnya standar-standar aja. Nah, maka dari itu kita bisa menggunakan material kaca untuk aplikasi di plafon sebagai ceiling decoration. Nah, makanya itu ini bisa menjadi salah satu alternatif untuk fungsi yang berbeda dari kaca dan cermin. Ini juga sama, top table, fungsinya bertambah, jadi bisa menggunakan kaca untuk area top table seperti ini dengan kaca back painted atau kaca extra clear atau kaca bertekstur seperti ini. Ini mungkin kalian udah sering lihat di IKEA atau di Informa, Ace Hardware, tapi mungkin nggak sadar ternyata itu adalah berhubungan dengan material kaca yang ternyata fungsinya berubah gitu. Fungsinya tadi cuma partisi, tapi sekarang berubah jadi top table. Dan kreasinya banyak, nggak mesti 3 ini, ada alternatif lainnya, yang mana kalian bisa cek di video di YouTube yang kita diskusikan ke kelas yang lain. Berikutnya, kita bisa modifikasi kaca untuk fungsi-fungsi vitrase atau fabrics. Nah, ini sebagai contoh, sebagai sekat antar meja makan di sini. Nah, ini tadinya kan mau pakai vitrase untuk efek ini, cuman setelah ditimbang-timbang, mendingan pakai kaca karena lebih kaku dan juga pembersihannya mudah, nggak perlu stres mesti cuci vitrasenya berkali-kali karena kan mudah kotor ya.
Dan sehingga dengan demikian kaca ini bisa berfungsi sebagai material vitrase. Nah, ini yang tadi saya bilang, ini menggunakan teknik laminate EVA, di mana kita bisa menggabungkan dua kaca dan di tengah-tengahnya kita bisa sematkan fabrics atau material vitrase dalam kasus seperti ini. Ini juga menarik karena nggak cuma seperti ini, ntar ada banyak case lagi yang bisa dipakai sebagai partisi ruang atau kamar mandi sekalipun. Nah, berikutnya kita bisa modifikasi fungsi lemari dengan menggunakan, maksudnya lemari kabinet dengan menggunakan kaca dan cermin. Nah, ini sebagai contoh aja, kabinet kitchen set, siapa sih yang pernah kepikiran bahwa industri kaca akan masuk sebagai pelapis kitchen set seperti ini? Dan ini pemakaiannya semakin hari semakin common, dan warnanya semakin hari semakin colorful karena bisa di custom. Ini bahkan menggunakan cermin warna merah, dengan demikian efek ruangan akan semakin luas, sedangkan yang ini mungkin hanya lebih ke finishing glossy-nya aja. Atau bahkan kita bisa menggantikan mengintegrasikan fungsi storage dari lemari kabinet dan cermin. Nah, ini kasusnya biasa untuk dipakai di apartemen-apartemen, di mana kita nggak perlu spend dua lokasi yang berbeda untuk wardrobe dan untuk fitting. Jadi setelah dipilih bajunya dari wardrobe, kita bisa langsung fitting out di lemarinya dengan cermin. Ini kita bisa menggabungkan dua fungsi menjadi satu. Atau bahkan untuk dekorasi aja di sebagai storage juga di kitchen set. Sehingga fungsinya berubah menjadi lemari dan bahkan bisa diintegrasikan di kaca cermin sekaligus lemari ya untuk fit out seperti kasus yang di sini. Berikutnya pintu. Pintu juga menarik karena memang secara standar ada pintu kaca tapi biasanya clear aja, nggak terlalu banyak modifikasi. Tapi dengan material interior, kaca interior yang berkembang, kita bisa menggunakan pintu dengan float glass seperti ini. Ini kita jadikan panel aja, atau kita bisa melakukan proses tempering and lamination buat menghasilkan efek-efek pintu-pintu kubikel seperti ini. Dan akhirnya pintu kaca nggak selalu bergerak di yang clear aja, tapi karena sudah banyak modifikasi dari segi teknologinya, ini akan berkembang terus sehingga menghasilkan efek-efek pintu yang berbeda-beda. Nah, berikutnya saya akan masuk ke yang terakhir saya gabung, yaitu adisi dan eliminasi. Maksudnya apa? Adisi dan eliminasi maksudnya adalah kita bisa melakukan proses penambahan material lain atau proses lain di dalam industri kaca, atau kita kurangkan untuk menghasilkan efek yang berbeda-beda. Nah, saya akan ambil contoh dari yang pertama. Ini menggunakan cermin yang sama, cermin antique mirror. Kita bisa pilih yang di sebelah kiri, yang di sini. Kita tidak lakukan proses apapun, sehingga slabnya besar seperti ini. Atau alternatifnya, kita bisa tambahkan modulasi, kita potong-potong, dan kita susun dengan beveling. Ini akan menghasilkan efek berbeda, sehingga teman-teman bisa berkreasi di seperti ini. Bisa kita kecilkan modulnya, bisa kita pilih modul besar seperti ini. Ini dari segi adisi dan eliminasi. Kita tambahkan bevel, kita tambahkan pemotongan, atau kita kurangkan, kita hadirkan yang slab besar seperti ini. Ini juga sama kasusnya, cuman di kaca cermin yang berbeda, bisa full slab, atau dikecilkan dan ditambahkan proses beveling. Ini efeknya akan berbeda. Ini kalau bisa dilihat, ini akan pantulannya sempurna, sedangkan ini ada aksennya. Bisa kebayang kan harusnya kan? Berikutnya adisi dan eliminasi, kita bisa menambah material ekstra di luar kaca cermin yang ada seperti ini. Kita tambahkan frame. Yang ini kita lepas framenya, kita tidak pakai frame. Ini akan menghasilkan efek psikologi yang berbeda. Yang ini lebih tebal, yang ini lebih minimalis look. Jadi memang dengan menambahkan material lain aja, sedikit aja, itu looks-nya akan berubah di industri kaca. Ini sebagai contoh lagi, sama, tapi kasusnya adalah cermin, tapi yang satu dibikin mirror standard, yang satu dikasih sandblasting di belakangnya untuk motif. Dengan tambahin satu sandblasting aja, udah menghasilkan efek visual yang berbeda. Nah, apalagi yang ini,
Ini cerminnya nggak terlalu dimodifikasi, sedangkan yang ini setelah kita potong, kita sandblasting, kita tambahkan lagi LED. Ini efeknya akan beda lagi karena tadinya mati tidak melakukan integrasi dari industri lighting, sedangkan sekarang bisa jadi ambient light atau bahkan bisa menjadi functional light seperti yang di sini. Nah itu yang bisa dilakukan oleh industri kaca untuk menambah kreativitas untuk mensupport kreativitas dari para desainer. Ini juga sama kasusnya di mana sebelah kanan kita mau minimalis look sehingga kita tidak melakukan modifikasi atau penambahan dari segi material lain di kacanya. Ini saya hanya perbandingan antara jenis kaca kristal dan non kristal, tapi diabaikan aja karena yang saya maksud adalah yang ini tidak ada stainless steel-nya, sedangkan yang ini ada handle stainless steel. Dan beberapa case juga kan ada yang sengaja desain untuk menampilkan bentuk dari stainless steel-nya. Jadi dengan menambahkan atau mengurangkan material framing dan stainless steel, ini efeknya akan signifikan. Yang satu lebih clean, yang satu lebih berkarakter. Ini juga sama untuk di kamar mandi, ya. Dengan kaca yang sama, kita pilih flute glass atau kaca Dannemora. Yang di sebelah kiri kita tambahkan frame. Yang di sebelah kanan kita melakukan aplikasi frameless dan fitting warna emas. Ini aja udah beda banget. Yang ini lebih clean dan lebih keren karena warnanya berbeda. Yang ini dia sengaja pengen warna hitam karena emasnya akan didapatkan dari si showernya. Dengan menambahkan dan mengurangkan frame pada kaca-kaca sekat, ini efeknya akan berbeda. Ini seperti orang punya kacamata yang full frame dan kacamata yang frame-nya hanya di bawah atau di atas. Itu akan menghasilkan efek psikologi yang berbeda. Jadi teman-teman bisa berkreasi lebih banyak lagi. Sama, ini saya ambil contoh penggunaan di office dengan kaca yang transparan. Ini kalau kita frame, efeknya seperti ini, sedangkan yang frameless efeknya seperti ini. Dengan frame ini akan memberikan pertebalan-pertebalan pada desain, sedangkan frameless ini berusaha sesmooth mungkin, gitu ya. Jadi tentu aja kalian bisa pilih dan kalian bisa cocokkan masing-masing ke desain yang sedang dibuat. Nah itu dari segi adisi dan eliminasi. Nah itu aja sih presentasi kali ini, agak sedikit lebih panjang. Para mahasiswa, adakah yang mau ditanyakan? Saya ingin bertanya, Bu. Saya ingin bertanya, kan kalau untuk material kaca itu kan bisa berfungsi sebagai substitusi tadi. Dan saya pernah sempat baca-baca bahwa benar bahwa penggunaan kaca ini bisa meningkatkan nilai estetika pada sebuah desain. Makanya kadang-kadang itu kaca juga sering kali dipakai untuk kayak desain rumah kaca gitu kan. Tapi apakah dari Himalaya sendiri ini sebenarnya gimana ya, kan kaca ini kan dia bisa dibilang rentan dan mudah retak, apalagi kalau misalnya ada kayak gempa gitu kan bisa saja kaca tersebut malah retak dan hancur gitu. Apakah sebenarnya dari Himalaya ini ada teknologi yang bisa memprevent kaca ini itu untuk retak sehingga dia itu masih bisa kuat, dan satu lagi itu kan kaca itu kan juga seringkali menyerap panas sehingga dia menyebabkan tempat tinggal itu untuk menjadi panas kesannya, jadi nggak dingin, nggak adem, tapi kadang-kadang panas karena dia menyerap panas. Apakah ini pengaruh dari teknologi Himalaya yang bisa mengatasi hal ini, atau apakah ini sebenarnya dari desainernya sendiri yang bisa menyebabkan hal-hal tersebut? Terima kasih. Oke. Gimana Pak Hadi? Siapa yang mau jawab? Pak Wilson aja nggak apa-apa. Oke. Ya, thank you tadi Agnes ya atas pertanyaannya. Ya mungkin pertama concern dari segi safety. Safety ini memang penting di dalam satu bangunan. Dan memang kita sudah pikirkan di industri kaca itu sudah ada ibaratnya satu lini khusus yang kita sebut dengan safety glass. Jadi kaca ini bisa kita modifikasi dari segi kekuatannya, dari tempering, atau dari segi safety-nya, dari segi laminating, di mana ini akan membuat bangunan ini lebih aman dan ketika terjadi gempa pun ada safety measure-nya. Nah, siapa yang menentukan ini adalah sebenarnya kita masih berkoordinasi dengan konsultan seperti konsultan struktur, konsultan
yang konsultan struktur, konsultan fasad, dan bahkan ini harus kita cek regulasinya di government atau di pemerintah. Karena seharusnya di luar negeri itu pemerintah menentukan untuk gedung sekian lantai dia mesti standarnya apa, gedung di bawah sekian lantai standarnya berbeda. Nah ini yang harus kita koordinasikan. Jadi sebagai desainer harus juga mengkolaborasikan aspek-aspek dari pemerintahan, dari segi konsultan desain, konsultan fasad, atau konsultan struktur. Ini yang akan membuat bangunannya ini awet. Berikutnya dari segi energi efisiensi dan panas ya. Iya, sebenarnya ini teknologi yang udah ada sih dari zaman dulu. Itu teknologi reflektif, low E, atau kaca tinted, di mana kaca ini kita lapiskan dengan additional feature untuk fungsinya sebagai penolakan panas. Nah, kenapa kita tidak bahas di dalam konteks ini? Karena kaca itu akan berkaitan dengan fasad building. Sedangkan topiknya adalah berkaitan dengan interior. Sehingga itu agak sedikit tidak connect ke topiknya, karena si kaca low E, kaca reflektif atau kaca tinted ini tidak memiliki estetika desain yang bagus banget sehingga bisa membuat kreativitasnya berkembang, karena dia hanya dipakai sebagai fungsinya aja, dan kebanyakan memang dipakai di fasad bangunan. Seperti itu sih jawaban saya. Tadi ada yang mau tambahkan? Ya, saya rasa cukup itu Pak, sekedar untuk fungsional ya tadi. Pertanyaan berikutnya. Saya boleh tanya sekali lagi nggak? Boleh. Silakan. Apakah pernah kayak mengalami kasus, misalnya kayak klien atau desainer itu meminta kaca, misalnya dia minta yang tinted glass gitu kan, atau yang kayak painted glass, tapi mungkin kalau dilihat dari segi desainnya atau mungkin dari fungsi kaca ini sendiri itu mungkin kayak kurang masuk karena ada problem gimana, itu pernah nggak sih mengalami masalah kayak gitu? Kalau misalnya pernah, kira-kira kasusnya seperti apa ya? Kalau misalnya nggak pernah, berarti apakah sebenarnya kaca ini dapat digunakan untuk semua desain? Jadi yang dicocokkan tuh sebenarnya hanya dari fungsi estetika ataupun penampilan dari sebuah desainnya ya Pak? Saya kurang paham ya pertanyaannya. Bisa dijabarkan lebih detail lagi nggak ya? Misalnya klien meminta untuk menggunakan kaca sebagai partisi antar ruang misalnya, dan misalnya kliennya ini tuh ataupun desainernya ini meminta jenis kaca yang A, tapi ternyata habis dilihat-lihat kok sepertinya penggunaan kaca A ini kayak gak cocok, atau istilahnya kayak bakal ada masalah kalau misalnya menggunakan jenis kaca A, sehingga mungkin dari perusahaan itu lebih prefer, tapi lebih kayak sepertinya lebih baik untuk menggunakan kaca B ataupun kaca C, karena kalau dilihat dari segi keamanan ataupun segi fungsi dan estetika sepertinya lebih cocok, seperti itu. Oke. Mungkin saya bisa jawab nih Pak. Ya, sebenarnya banyak sih aspek yang seperti itu, karena kita paham desain interior nggak bisa menguasai semua medan perang lah istilahnya, mesti ada koordinasi teknis dengan para vendor. Kebanyakan pertama adalah dari segi ukuran. Biasanya ukuran kaca itu kan ada keterbatasan standar size-nya ya, 2x3 meter gitu. Beberapa kasus desainer menghendaki ukurannya panjang-panjang, bisa 4 meter tanpa sambungan, atau modulnya terlalu besar-besar dari segi lebarnya bisa 2,5, tingginya 3 meter, jadi modulnya kotak-kotak dan besar. Itu sering jadi kendala, karena memang kalau ditanya bisa nggak ya, bisa-bisa aja diproduksi seperti itu, tapi apakah cost efisien, apakah owner mau bayar? Mungkin enggak gitu, karena itu akan terlalu mahal sekali. Nah itu yang kendala pertama. Kendala kedua itu yang saya sering temukan adalah dari segi warna, terutama karena kan sekarang banyak yang mendapatkan inspirasi dari Pinterest atau dari Instagram, di mana di luar negeri banyak, kaca-kaca ini bisa loh dibikin seperti A, B, C, dan D gitu. Cuman balik lagi, itu kan di luar negeri, yang mana perdagangannya kita berbeda, dan sistem mesin yang tersedia di luar negeri itu berbeda dengan kita. Nah, makanya banyak banget desainer yang udah men-spec produk yang
sebenarnya bisa dibuat, tapi ternyata faktanya itu belum ready di Indonesia teknologinya. Contohnya adalah kaca tinted dengan warna custom. Nah itu kan sebenarnya belum ready, di luar negeri bisa diakal-akalin tentu aja dengan teknik yang berbeda. Makanya kita sering dapat spek seperti itu dan kita kesulitan. Tapi contoh yang seperti itu pun kita senang sih dapat tantangan seperti yang tadi saya sebutkan, membuat warna yang berbeda, dan itu pun jadi masukan kita. Makanya kita akan launching produk baru untuk membuat kaca transparan berwarna atas dasar permintaan yang banyak. Tapi tentu aja sebaiknya itu dikoordinasikan dulu ke vendornya, bisa atau tidaknya, supaya meminimalisir efeknya seperti itu. Yang ketiga, yang sering saya dapat adalah mungkin agak basic tapi lumayan fatal, di mana klien atau desainer tidak bisa membedakan dua jenis kaca yang berbeda. Karena tentu aja di dalam industri kaca tuh saya selalu bagi menjadi dua, yang kiri dan yang kanan. Ini simpel banget, yang kiri itu kan yang transparan atau yang tembus pandang, yang kanan itu yang tidak tembus pandang. Banyak desainer yang nggak bisa bedakan, jadi setelah melihat fisik seperti ini, katalog atau foto-foto, ini berasumsi bisa dipakai di sebuah medan perang. Padahal faktanya nggak begitu. Faktanya sebagai contoh yang ini, hairline itu adalah tidak tembus pandang. Jadi ini nggak bisa dipakai sebagai sekat-sekat seperti ini, kecuali kacanya jadi dua. Nah itu yang sering dibayangkan di benak waktu saat menggambar, tapi pas pelaksanaannya, oh ternyata berbeda barangnya. Itu yang menjadi poin ketiga dari saya. Pak Hadi bisa tambahin atau? Ya, saya kira cukup itu, Pak. Klien mintanya macam-macam ya biasanya. Yang mana itu bagus karena itu menantang kita membuat masukan supaya kita bisa tackle next project seperti apa. Tapi harus ada ya balancing lah, kitanya melakukan perbaikan dari segi produknya, tapi dari segi desainer juga harus melakukan adaptasi supaya berkoordinasi sehingga nggak terlalu mentah pada saat di spek itu sering banget kejadian, terutama di akuarium Pak ya. Mintanya akuarium 8 meter gitu ya tanpa sambungan, itu teknisnya sulit sekali. Oke, next. Silakan untuk penanya selanjutnya, ada yang mau ditanyakan? Iya Bu, saya mau tanya Bu. Boleh, silakan Lisha. Iya Pak Wilson, sebenarnya saya agak penasaran, kan tadi Bapak bilang ada yang modifikasi fungsi itu kacanya buat anak tangga. Pernah nggak sih ada kasus di mana kayak kaca itu kan dipakai untuk anak tangga, terus karena orang yang menginjak kaca itu terlalu berat, jadi kacanya pecah. Itu pernah nggak sih Pak? Enggak sih, nggak pernah. Nggak pernah karena kita udah hitung average orang itu beratnya berapa kilo, yang beban yang dibawa pada saat naik turun tangga itu berapa kilo. Terus maka dari itu, atas dasar informasi itu kita desain kacanya harus setebal apa, diprosesnya perlu di tempering kah, perlu di laminating kah, terus kacanya perlu seberapa besar, harus dibelah-belah. Itu sudah kita perhitungkan sebelum kita memproses ininya gitu. Jadi nggak ada kasus orang terlalu berat atau barang bawaannya terlalu besar sehingga patah. Oke, makasih ya Pak. Ya. Oke, ada yang lain? Silahkan. Ini kebetulan Pak Wilson dari Himalaya Abadi Jakarta sudah datang ya. Saya berharap kalian bisa aktif bertanya kalau ada keingintahuan atau pertanyaan. Silakan bisa didiskusikan di kesempatan ini ya. Jarang-jarang lo bisa ketemu sama Pak Wilson ya. Iya. Begitu. Itu di chat ada yang nanya tuh, selamat pagi, saya ingin bertanya, kaca yang dibuat untuk tangga, diperlukan kaca berapa lapis atau jenis kaca apa aja ya supaya kuat? Nah mungkin ini Pak Hadi nih bisa bantu saya nih Pak, pengalaman di lapangan, kalau kaca untuk anak tangga ini, biasanya Bapak pertimbangannya apa Pak? Ketebalannya, prosesnya, dan diapain aja gitu supaya makin kuat. Mungkin juga berlaku untuk kaca yang diinjak-injak ya, seperti lantai atau
Ya, biasanya memang betul tadi Pak Wilson dengan tempering atau laminate ya. Jadi untuk space-nya sama laminate-nya double atau triple itu mesti perlu perhitungan lagi lebih lanjut. Iya, ini sebagai contoh yang di sini. Jadi bisa di zoom-nya gimana ya? Bisa dengan 2 atau 3 lapis ya. Iya, saya zoom bisa kan? Ya. Ini contohnya di sini. Ini ketebalannya berbeda. Ini contohnya 2 lapis saja, tapi yang atas 10 mili, yang bawah 19 mili. Sedangkan yang ini berbeda. Ini kita zoom. Ini kelihatannya 2 lapis, 12 dan 12. Jadi tergantung beratnya berapa, tergantung seberapa frequent dipakai, dan tentu aja bisa dilaminasi berlapis-lapis, gitu. Nggak cuma 2 lapis, jadi bisa 3 lapis, 4 lapis katanya. Sehingga ini nggak jadi isu. Permisi Pak, saya mau bertanya. Iya, jadi saat kita memproduksi akaca itu, pasti kan ada yang perlu diperhitungkan. Nah, itu apa saja ya Pak, agar hasilnya juga lebih aman? Gitu. Untuk diperhitungkan ya, mungkin gini, setiap kasus beda-beda. Sebagai contoh, kalau yang pemasangan kaca seperti ini yang perlu kita perhitungkan hanya beratnya aja. Di ini beratnya berapa, terus si temboknya bisa menahan berat berapa kilo. Karena kan ada struktur yang bermain di sini kan, struktur beton. Kalau ini kasusnya beda lagi. Kalau ini berapa berat si orang yang naik turun tangga itu, terus berat kacanya sendiri, dan juga perlu perhitungan untuk rangka-rangka yang dari di bawah ini. Rangkanya kan dari besi. Nah itu besinya perlu seberapa tebal. Untuk kasus kolam renang juga beda lagi. Itu berkaitan dengan tekanan air. Untuk fasad berbeda lagi, itu dengan tekanan angin. Jadi memang beda-beda, nggak bisa kita pukul rata, mesti A yang mesti kita lihat gitu, karena setiap case akan beda-beda. Tentu aja kalau kolam renang yang biasa menjadi highlight-nya adalah tekanan air, fasad, tekanan angin gitu. Sedangkan beratnya nggak terlalu diperhitungkan karena mereka udah siap menghandle kaca-kaca yang berat untuk di dalam kolam renang contohnya, seperti itu. Oke, ada yang mau nanya lagi? Kelihatannya tidak ada Pak, sudah cukup jelas. Oke. Terima kasih Pak Wilson dan Pak Hadi untuk kehadirannya hari ini, mau sharing dengan kita terkait dengan kaca dari Himalaya Abadi. Kami atas nama program studi desain interior Universitas Kristen Petra mengucapkan terima kasih Pak. Yo, sama-sama untuk Bu. sharingnya hari ini. Oh ya, untuk ini para mahasiswa atau yang mau berkunjung ke showroom, welcome ya saya. Ya mungkin lebih dekatnya ke Surabaya ya Pak ya, di dalam kampus Rampung. Mungkin Pak Hadi bisa share untuk nomor kontak atau IG atau alamat yang bisa dihubungi mahasiswa kalau nanti ke depannya mahasiswa sudah lulus, memerlukan kaca dalam proyek-proyek yang dikerjakan, bisa kontak ke Pak Hadi begitu, atau ada yang mau didiskusikan bisa dikontak. Oke, bisa saya share ya Bu ya. Ini Glassmart location di Surabaya. Alamatnya di search Google juga kita muncul udah ya. Iya. Ini di sini kontak detailsnya, bisa di screenshot. Nggak mesti, kita nggak usah berbicara soal ntar mau beli, nggak usah ngomong gitu dulu. Mampir aja dulu buat main-main, buat cek ada kaca ini untuk belajar gitu. Terus selain dari ini bisa cek di Instagramnya Glassmart Surabaya ya, atau Glassmart ini ntar saya cek deh. Ini kemarin udah diganti kan aku nih Pak ya, jadi Glassmart Kapas Kerampung ya. Kapas Kerampung. Iya. Terus di sini glassmart.id. Ini di Google Maps bisa dicek Glassmart Surabaya, udah keluar langsung. Beberapa contoh ini aktivitas kita sebenarnya.
Jadi bisa dikontak ke sini untuk main-main aja untuk melihat alternatif kacanya seperti apa. Oke? Saya kembalikan ke Bu Mariana. Oke, terima kasih Pak Wilson dan Pak Hadi. Masih adakah yang mau ditanyakan para mahasiswa kelas C? Apakah sudah jelas? Oh, saya ingin tanya. Oh iya, silakan. Ini agak gimana ya? Selagi ada kesempatan, silakan. Kalau menurut Pak Wilson dan Pak Hadi sendiri, maksudnya saya tahu kalau kelas smart ini kayak variasinya banyak dan lain-lain, tapi kira-kira yang kayak menjadi keunggulan utamanya itu apa ya? Yang kayak membuat dia ini kayak lebih unggul dibandingkan produk-produk yang lain. Terus kira-kira sudah berapa lama Bapak ada di industri ini? Salah satu tantangan yang sulit dan juga menyenangkan tuh apa ya? Dalam menghadapi tantangan itu tuh apa ya, Pak? Oke. Siapa yang mau jawab duluan nih? Pak Hadi duluan atau gimana? Ya, Pak Wilson aja, nggak apa-apa. Oke. Sebenarnya kalau Himalaya sendiri dari industri kaca tuh udah dari tahun 73. Tapi bertransformasi terus seiring zaman berubah. Kita nggak kepikir kita akan masuk ke kaca yang dengan desain seperti ini ya. Tantangan setiap generasi beda-beda. Mungkin dulu kita hanya berpikir bagaimana kita bisa profit di dalam bisnis. Sekarang tantangannya adalah membuat produk yang lebih unik, yang mana bisa diintegrasikan ke dalam desain interior. Karena tentu aja tuntutan semakin hari akan semakin tinggi dari segi desain. Mungkin dulu hanya jualan kaca yang standar ya, seperti tadi yang saya share. Yang 2 ini aja tuh udah cukup untuk kita sehari-hari lah, untuk dapur istilahnya. Tapi tentu aja kan pasti teman-teman nggak mau ya, maksudnya pasti setiap kali aku desain rumah, setiap kali aku desain material untuk di kantor, masa begini-begini aja. Nah, itu yang menjadi tantangan kita, dan kita berusaha untuk catch up terus gitu ke tuntutan desain. Jadi itu yang menurut kami menjadi tantangan. Terus produk apa yang menjadi produk andalan ya, dan dibandingkan dengan material lain? Sebenarnya sih kita nggak melakukan satu favoritism atau kita lebih suka produk ini dibandingkan produk yang lainnya, karena kita tahu semua jenis produk itu memiliki fungsi yang berbeda-beda. Contohnya seperti ini, kita nggak bisa bilang aku lebih suka yang matte daripada yang glossy kayak gitu, karena memang kita netral, kita menyediakan alternatif apa aja yang sebenarnya teman-teman yang nentuin sendiri gitu. Lebih sukanya kemana? Lebih sukanya ke desain matte atau glossy, lebih sukanya transparan atau translucent, opak atau transparan, itu kan kita akan kembalikan ke teman-teman gitu. Jadi sebenarnya tidak ada satu produk andalan yang ampuh banget sehingga kita bisa mutakhir lah istilahnya gitu. Tapi balik lagi, kita memang visinya adalah untuk mensupport dari industri desain supaya berkreasi lebih banyak lagi, sehingga kami nggak punya favorit produk yang gimana banget yang sengaja kita tonjolkan untuk menjadi andalan. Nah, tapi kalau ditanya pemakaian yang paling besar atau penjualan yang banyak itu produk apa? Nah, ini mungkin kita bisa jawab. Tentu aja yang banyak permintaan adalah yang ketika kita lihat dalam satu building, square meternya banyak. Nah, ini sebagai contoh di sini. Ini kan di pengganti, yang tadi saya bilang pengganti material marmer ya, atau pengganti material batu-batuan. Nah, ini kan volumenya banyak. Secara otomatis dia akan menghasilkan revenue yang lebih banyak dibanding jenis kaca lainnya. Ini juga sama, pokoknya yang sifat-sifat tempel ini memiliki fungsi substitusi, jadinya source revenue cukup banyak untuk produk-produk seperti ini. Nah, beberapa produk memang yang lebih sulit, seperti kayak yang yang lamination, ini case by case aja. Ini mungkin tidak menyumbang ke kita punya
kalau kita rata-rata gitu ya, oh ini banyak jual ini, nggak terlalu. Tapi dengan ada teknologi ini kita bisa mensupport kalian gitu. Supaya berkreasinya nggak terbatas di kaca-kaca yang laku-laku aja, karena kalau seperti itu ujung-ujungnya kita pasti akan main ke kaca dan cermin biasa gitu. Nah kita bervisi seperti itu. Gimana Pak Hadi, ada yang mau tambahin? Ya, kalau di Surabaya juga mungkin ini ya kaca pattern itu juga. Kaca pattern ya Pak ya? Ya, volumenya juga gede. Ya, kaca pattern yang dimaksud tuh yang seperti ini, yang bertekstur. Volumenya ya meningkat sih, baru saya baru karena itu jendela partisi ya. Jendela partisi lumayan banyak gitu. Tapi tentu aja balik lagi kita nggak berusaha untuk ini lagi laku nih, yuk kita genjot habis-habisan, tapi kita melupakan kaidah-kaidah desain interior gitu. Itu yang kita nggak mau, karena itu akan mengubah direction perusahaannya, sehingga nanti mungkin teman-teman akan dari interior design akan jauh dari kita, dan itu kita nggak mau. Oke? Jadi sifatnya ngikut sama support ya Pak ya? Iya, ngikut ke support, ke interior, ke desainer, karena kita tahu kita bukan hanya bergerak di bidang kita mau dapat profit sebanyak-banyaknya, tapi kita mau juga mensupport perkembangan industri desain di Indonesia seperti itu. Oke, terima kasih Pak Wilson, Pak Hadi untuk responnya. Ya, ini ada nomor kontak ya dari Pak Hadi di Plasma Surabaya yang bisa dihubungi di kolom chat. Anda bisa save ya, karena kedepannya pasti kita bekerja interior, mau itu residential maupun public space, itu pasti akan menggunakan kaca ya, dan kita perlu tekanan gitu ya untuk melaksanakan tugas kita. Oke, terima kasih Pak Wilson dan Pak Hadi untuk kuliah tamunya hari ini, kehadirannya hari ini. Semoga kita di tahun yang depan kita akan kerjasama lagi ya Pak ya. Siap Bu, siap. Sharing keilmuan lagi untuk sains material kaca. Oke, terima kasih Pak Wilson. Selamat siang. Saya akhiri dulu kuliah kita pada hari ini. Dan para mahasiswa diminta untuk tetap stay di dalam kelas karena ada briefing terkait dengan praktikum kita. Terima kasih Pak Wilson dan Pak Hadi. Boleh kita meninggalkan tempat terlebih dahulu. Ya, terima kasih ya Pak. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa.